Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu Jubilate, kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau dikuatkan dan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau mengumpulkan kami dengan segala kelelahan kedagingan kami. Kami ingin berhenti sejenak untuk bersyukur dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, dimanapun kita berada saat ini, saya akan membawakan firman Tuhan untuk kita, khususnya jemaat kita Gereja Kristen Luther Indonesia yang ada di Resort Sukarami ini. Saat ini kita tidak bisa beribadah ke rumah Tuhan, yaitu gereja, karena suatu kondisi, situasi yang membuat kita untuk tetap berada di rumah. Bagaimana himbauan pemerintah, himbauan daripada pucuk pimpinan kita, Gereja Kristen Luther Indonesia, mengatakan untuk kita tetap berada di rumah dalam rangka memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Namun bukan menjadi penghalang bagi kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah saat ini yang melakukan kebaktian rumah tangga, namun hari ini saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang-orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi suatu kawanan yang satu dengan gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila.
Mengapa kamu mendengar dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yaitu dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Sebagaimana firman ini berkata kepada kita bahwasanya Yesus adalah gembala yang baik. Sesuai dengan minggu kita hari ini yang bernama Minggu Jubilate. Jubilate. Bersukacitalah kepada Tuhan, hai seluruh bumi. Ini mengingatkan kita bahwasanya di tengah-tengah situasi saat ini, bagaimana kita agar memahami siapa sesungguhnya itu Yesus. Siapa sesungguhnya itu Tuhan yang kita sembah ketika kita tidak memiliki masalah. Namun hari ini kita mencoba dikuatkan dan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kita untuk mengenal lebih baik siapa itu Tuhan. Oleh karena itu saya ambil tema untuk kita adalah Yesus adalah pintu dan gembala yang baik. Ada dua kata yang menjadi pertanyaan dalam hati kita. Yesus itu pintu, Yesus itu juga gembala. Yesus itu pintu, Yesus itu gembala. Yang pertama kita mau jelaskan di sini bahwasanya Yesus itu pintu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas kita tahu bahwasanya orang masuk dan orang keluar itu harus dari pintu. Kalau orang masuk, orang keluar dari jalan lain, berarti dia dapat dikatakan pencuri, pembunuh, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang mungkin tidak memberi kita pemahaman-pemahaman yang benar. Di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 ini, kita tidak mengetahui mana sesungguhnya pintu yang benar. Dari mana sebenarnya jalan yang benar. Firman Tuhan pernah berkata, akulah jalan, kata Yesus sendiri. Ini juga mengibaratkan bahwasanya tidak ada seseorang yang dapat masuk ke rumah Tuhan, masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau tidak melalui pintu. Siapa itu pintu? Yesus sendiri. Yesus sendirilah jalan masuk ke dalam kerajaan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang ada di tengah-tengah kekhawatiran dan keraguan dalam beriman. Karena apa? Hampir itu berapa lama mungkin bisa katakan berlarut-larut masalah ini, kita seakan tidak menemukan jalan keluar. Namun firman Tuhan katakan kepada kita, akulah pintu. Itu yang tertulis dalam ayat yang 10. Ayat yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Siapa yang tidak melalui pintu, dia adalah pencuri dan perampok. Ayo saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari mana kita lewat? Siapa jalan kita? Tanyakan dalam hidup kita. Itulah pengenalan yang baik kita akan Kristus. Jadi kita tidak pernah salah jalan. Kita tidak pernah salah jalan masuk dan salah jalan keluar. Tapi jalan yang benar, jalan yang dimaksud Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Yesuslah pintu masuk, pintu keluar bagi kita untuk datang kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua hari ini kita diingatkan itu adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Itu banyak dijelaskan di sini bahwasanya akulah gembala yang baik. Akulah yang gembala yang baik. Hampir berulang-ulang kali Tuhan Yesus katakan dalam kitab ini, dalam pasal ke-10 ayat 1 sampai ke-21, Yesus jelaskan bagaimana gembala yang baik. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal. Tugas gembala yang baik menurut Yesus Kristus dan tugasnya bagi kita sebagai domba-dombanya. Apakah 3 tugas yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dalam firman Tuhan hari ini? Yang pertama, di ayat 3 dikatakan bahwasanya untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya menurut namanya dan menuntunnya.
Tugas pertama yang dia gembala lakukan adalah, jika dia gembala yang baik, adalah menuntun, bukan menjerumuskan. Gembala-gembala saat ini banyak yang menjerumuskan. Tapi Tuhan Yesus katakan, dia adalah gembala yang menuntun. Dia berada di depan dan domba-dombanya mengikuti dia. Inilah gembala yang baik yang Tuhan Yesus katakan dan yang akan dikatakan dan yang diajarkan kepada kita yang saat ini dalam zona-zona ketakutan, kekhawatiran. Dan Tuhan katakan dia akan tetap menuntut kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua di sini dikatakan bahwasanya tugas dari gembala yang baik adalah menjaga. Tugas gembala yang baik, saya ingatkan, menuntun dan menjaga. Jika dia benar-benar gembala seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-12, sedangkan seorang upahanya bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia tidak menjaga. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwasanya jika dia adalah gembala yang baik, dia akan menjaga domba-dombanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keraguan-keraguan yang selama ini menghantui kita. Kita merasa bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan kita. Tuhan Yesus tidak menjaga kita. Karena apa? Karena yang kita pikirkan adalah hidup di dunia ini, bukan hidup yang akan datang. Sehingga kita tidak perlu itu pintu, kita tidak perlu itu gembala yang baik. Tapi saat ini kita coba dibenarkan lagi bahwa kehidupan ini bukan kehidupan yang sementara. Kehidupan hari ini dan esok yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita coba kembali diingatkan bahwasanya Yesus itu adalah pintu. Yesus itu gembala yang baik, yang menuntunmu, yang menjagamu. Dan yang terakhir di sini adalah yang mau berkorban. Banyak orang di bumi ini mau berteman tapi tidak mau berkorban. Banyak di bumi ini yang mengatakan sahabat-sahabat kita dalam kategori berkorban, masih jarang kita ketemui. Tapi Yesus katakan, jika dia gembala yang baik, dia akan mau berkorban. Hari ini kita dibenarkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita, Yesus yang sudah tersalib memberikan darahnya untukmu, untuk saya, untuk kita semua, wujud dari nyata pengorbanan Yesus sebagai gembala yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sujud menyembah Dia di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Buka mata iman untuk engkau lebih mengenal baik siapa itu Yesus. Agar engkau mengenal Yesus bukan hanya sekedar ketika engkau sedang diberkati, ketika engkau sedang di zona nyaman. Tapi saat ini kita diajak untuk membuka mata iman kita di tengah COVID-19 ini. Kita mengenal Yesus adalah jalan masuk kita ke dalam kerajaan surga. Di luar itu adalah penyesat. Di luar itu adalah pencuri. Tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah itu kalau tidak melalui pintu. Ada perantara. Siapa perantara? Yesus Kristus. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik seperti yang sudah dikatakan lewat firman Tuhan hari ini, yaitu menuntun, menjaga, dan berkorban. Itulah Yesus Kristus. Semuanya bukan omongan belaka, namun semuanya sudah Yesus lakukan. Semuanya sudah terlaksana sesuai dengan perintah-perintah yang Allah katakan kepada pribadi Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari datang kepada Tuhan, sujud menyembah Dia, dan kenali Dia, agar engkau semakin dikuatkan di tengah-tengah situasi saat ini. Apapun yang engkau alami, ekonomi yang menurun,
saudara-saudaramu yang meninggalkan engkau, tapi yakin dan percaya bahwasanya Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati pada saat ini. Kiranya saudara-saudara yang beribadah di rumah, di keluarga masing-masing, kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari ini firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, agar kiranya dapat menguatkan kami sebagaimana pengenalan yang baik bagi kami. Yesus adalah jalan kami, Yesus adalah gembala yang baik, yang menuntun, menjaga, dan yang mau berkorban untuk kami. Ajar kami memahami, mengerti untuk hal ini Tuhan, agar kami semakin dikuatkan dan semakin dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah, berkati keluarga demi keluarga yang melakukan ibadah saat ini Tuhan. Berkati setiap keluarga yang terkena COVID-19, berkati setiap korban-korban, berkati para pemerintah, berkati setiap perawat, tenaga medis yang berperan dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan dari tempat kami masing-masing, biar kiranya Tuhan, naungan Tuhan yang menjaga, merawat, melawat kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami serahkan kehidupan kami untuk Tuhan, dan Tuhanlah yang mengawasi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.